Kembali bersama kami di Live Event Indonesia Memilih. Pemirsa, pasca pemungutan suara pemilu 2024 banyak bermunculan video amatir dari warga yang memperlihatkan dugaan kecurangan pemilu. Di antaranya ditemukannya sejumlah surat suara yang sudah tercoblos. Sebanyak 24 surat-suara Capres-Cawapres di TPS 17 Kampung Rancakalong, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut sudah dicoblos sebelum para pemilih mencoblos. Puluhan surat suara Pilpres ini tercoblos untuk paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut membenarkan temuan ini dan akan meminta keterangan anggota KPPS dan petugas pengawasan setempat. Kami sudah mendapatkan report dari teman-teman pengawasnya, jajaran kami di tingkat bawah di kecamatan, bahwa memang temuannya ada beberapa sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan. Tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut satu tidak diberikan kepada pemilih sehingga itu tidak digunakan. Yang kedua, surat suara itu sudah dianulir kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Sementara itu, surat suara untuk Capres-Cawapres kurang 99 lembar di TPS 94 Jalan Setia, Kelurahan Jatiwaringin, Bekasi di hari pencoblosan. Waktu selesainya pencoblosan pun mundur hingga pukul 14 lewat. Diduga kekurangan terjadi saat pendistribusian. Di Kabupaten Bogor, tepatnya di Gunung Putri di TPS 54 Desa Bojongkulur, 8 warga kaget mendapati surat suaranya sudah tercoblos di bagian Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Panitia pun menganggap surat suara ini rusak. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan. Panwaslu belum bisa menjelaskan fenomena ini dan belum ada penjelasan dari KPU apakah surat suara akan segera diganti atau tidak. Surat suara tercoblos untuk paslon Prabowo Gibran juga ditemukan di Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini terjadi di TPS 10 Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung Rejo. Meskipun baru 1 lembar surat suara Pilpres tercoblos yang ditemukan, tim pemenangan paslon Ganjar Mahfud menduga surat suara yang sudah tercoblos merupakan bentuk kecurangan terstruktur. TPN Ganjar Mahfud melaporkan temuan ini ke Bawaslu Kota Pasuruan. Sementara itu, Bawaslu RI menemukan sejumlah masalah saat pemungutan suara. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menyatakan ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di 2.413 TPS. Terdapat 3.521 TPS, didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS, didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS, adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. Bersama para elit Partai Koalisi dan Tim Pemenangan Nasional, Ganjar Mahfud menggelar evaluasi internal sehari pasca pencoblosan di Gedung High-End Menteng, Jakarta Pusat. Hasilnya tim Koalisi 03 akan membentuk tim khusus legitimasi pemilu. Tim khusus akan segera dibentuk, terdiri dari pakar hukum demografi, pakar IT, demografi, dan juga tokoh yang berpengalaman mengungkap bukti-bukti material pelanggaran. Tim dibentuk untuk mencermati kemungkinan adanya kecurangan pada pemilu 2024. Pihak Ganjar Mahfud menilai pemilu tahun ini anomali karena suara PDIP pada Pileg masih memimpin versi quick count. Namun suara Ganjar Mahfud justru jeblok. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik, dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif, itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan, terdiri dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit
di dalam menjaga marwah demokrasi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang menilai banyak pelanggaran undang-undang dalam Pilpres 2024. Di antaranya jumlah pemilih di satu TPS yang melebihi ketentuan. Osman bahkan menyebut pemilu kali ini sebagai pemilu yang gila. Ada banyak undang-undang yang dilanggar, ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni menyatakan temuan kecurangan di mana-mana harus diklarifikasi. Syaroni juga mengungkap bahwa ada perbedaan hasil antara sistem real count e-saksi dari Partai Nasdem dengan hasil penghitungan KPU. Maka itu dengan dinamika yang sekarang sudah berjalan, tingkat kecurangan di mana-mana, yang itu yang perlu diklarifikasi sampai masa akhir perhitungan final dari KPU. Oke, tapi sejauh ini kalau dari sistemnya Nasdem sendiri yang namanya e-saksi kemudian dicocokkan dengan kawal pemilu dan dari sistemnya KPU sendiri, apakah ada perbedaan atau sama? Beda pasti, ada beda. Karena per TPS itu dengan hitungan KPU ada yang katanya kebanyakan itu salah input. Tapi kan kalau salah input kan hanya 1-2, ini kan sampai banyak sekali salah input yang notabene hampir 300%. Misalnya contoh di 148 tapi ditulisnya 848. Nah, ini membuat satu hasil yang dimana mungkin quick count ngelihatnya pada posisi laporan di masing-masing TPS yang hanya melalui media handphone. Oke. Kalau sejauh ini dari tim Nasdem sendiri, apakah sudah menyusun pelanggaran-pelanggaran itu? Lagi dipersiapin. Untuk komunikasi politik dengan parpol lain mungkin sudah ada? Belum ya, belum. Tapi namanya politik itu dinamis banget. Nanti pada waktunya dan momen yang tepat mungkin mereka bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain akan bersama-sama duduk entah untuk melobi atau tingkat lobi terkait dengan politik negara yang ke depannya. Berarti sejauh ini Partai Nasdem belum menerima sama sekali ya untuk hasil quick count keunggulan 02? Belum. Nah, Pak Surya nunggu hasil dari KPU. Oke. Kalau dari Partai Nasdem sendiri, apakah sudah ada omongan soal rencana untuk menggugat ke MK seandainya kecurangan itu nggak berhenti? Iya, pasti itu akan dilakukan asal semua secara masif atas dasar laporan di daerah masing-masing dikumpulin, barulah itu akan dilaporkan dan kita gugat apa yang menjadi keharusan melalui proses. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.